Adaptasi live action dari serial kartun Nickelodeon yang populer, Avatar: The Last Airbender, telah tiba di Netflix. Keseluruhan 8 episode musim pertama adaptasi ini dirilis di platform streaming tersebut pada hari Kamis lalu. Secara umum, adaptasi ini mengikuti cerita musim pertama yang sama dengan versi animasinya. Cerita ini membawa tim Avatar dari suku air selatan ke suku air utara. Banyak hal yang harus diubah dalam perjalanan dari animasi ke live action, termasuk struktur episodenya. Alih-alih memiliki 20 episode berdurasi 22 menit, versi live action menyusun cerita yang sama dalam 8 episode berdurasi 1 jam. Hal ini mengharuskan beberapa episode digabungkan, sementara beberapa alur cerita dihilangkan sepenuhnya. Maka dari itu, kami akan membahas episode Avatar mana saja yang diadaptasi dari versi animasi ke dalam versi live actionnya. Episode pertama dari adaptasi Avatar di Netflix dimulai dengan prolog yang mengambil setting di ibu kota negara api, suatu tambahan baru untuk adaptasi ini. Kemudian, adegannya bergeser ke kuil udara selatan, di mana penonton diperkenalkan kepada Aang dan rekan-rekannya, para pengembara udara, yang dengan cepat mengungkapkan padanya bahwa ia adalah inkarnasi terbaru dari Avatar. You are the Avatar. Yang ditakdirkan untuk menguasai keempat elemen. Sequence ini terinspirasi oleh episode ke-12 dari serial kartun dengan judul episode The Storm, di mana Aang menceritakan kepada Katara tentang pengalamannya mengetahui bahwa ia adalah seorang avatar. Sequence tersebut berakhir dengan Aang yang melarikan diri dan Raja Api Sozin memimpin serangan ke kuil yang mengakhiri kehidupan semua pengembara udara. Di sini, episode melompat ke depan 100 tahun dan mengikuti alur cerita awal dari versi aslinya. Meskipun beberapa adegan dimodifikasi, namun sisanya mengikuti peristiwa dari 3 episode pertama seri asli, yaitu The Boy in the Iceberg, The Avatar Returns, dan The Southern Air Temple. Episode ini berakhir dengan cara yang mirip dengan episode animasi, di mana Aang menemukan kehancuran ataupun genosida yang terjadi di rumahnya dan memasuki mode Avatar State. What's happening? What is he doing? Episode kedua dari adaptasi Netflix mengembangkan cerita di Pulau Kyoshi. Episode ini mengikuti alur cerita secara langsung seperti episode sebelumnya. Di sini, kita melihat Aang dan teman-temannya yang baru, Sokka dan Katara, melakukan perjalanan ke Pulau Kyoshi agar Aang bisa terhubung dengan salah satu kehidupan masa lalunya. Pulau Kyoshi di sini lebih dijelaskan daripada dalam versi originalnya, tetapi peristiwa dalam episode ini secara umum menceritakan episode keempat dari kartunnya dengan judul The Warriors of Kyoshi. I think you're a real warrior. Sementara itu, dalam sisi cerita Zuko, di mana ia dan Iroh pertama kali bertemu dengan Komandan Zhao, diambil dari sudut pandang mereka dalam episode The Southern Air Temple, kali ini tanpa pertarungan Agni Kai. Referensi lain yang muncul di awal episode ini adalah ketika Katara menemukan gulungan pembelajaran pengendalian air yang disisipkan oleh Grand atau neneknya ke dalam tasnya. Ini adalah gulungan yang sama dari episode ke-9 yang Katara curi dari bajak laut dalam versi aslinya. Episode ketiga dari serial Netflix dimulai dengan memperkenalkan Azula kepada penonton. Di dalam kartun, Azula tidak muncul hingga episode pertama musim kedua, dan tidak ada peristiwa secara langsung yang sama dengan perjalanan karakternya dalam musim ini. Setelah prolog itu, episode dimulai dengan Katara mencoba menguasai water wave dari gulungan pengendalian air milik neneknya. Gerakan ini juga dipelajari dalam episode animasinya dalam judul The Waterbending Scroll. Selanjutnya, kelompok tersebut menuju ke salah satu benteng terakhir kerajaan bumi yang masih bertahan hingga saat ini, yakni kota Omashu. Ini adalah latar dari episode kelima seri kartun dengan judul The King of Omashu. Meskipun setting dan beberapa lelucon masih sama, plot dari episode ketiga serial Netflix sebenarnya diambil dari tempat lain. Episode ini menggabungkan alur cerita Katara dari episode ke-10 dan alur cerita Sokka dari episode ke-17. Kehadiran Zuko dan Iroh adalah kreasi atau tambahan untuk adaptasi Netflix ini. Episode keempat dari adaptasi Avatar versi Netflix terbagi secara rapi menjadi 3 alur cerita utama, masing-masing mengadaptasi episode yang berbeda dari seri aslinya. Kelompok itu memulai petualangan baru dari Omashu, di mana Aang ditangkap oleh penguasa kota yang ternyata adalah teman masa kecilnya, Bumi. Bumi? Hello, Aang.
bagian-bagian dari episode ini terinspirasi dari episode The King of Omashu, meskipun motivasi Bumi diubah dalam adaptasi ini. Sementara itu, Sokka dan Katara berusaha menyelamatkan Aang dengan menjelajahi terowongan rahasia di bawah Omashu untuk mencari jalan ke istana. Bagian ini diadaptasi dari episode The Cave of Two Lovers dari musim kedua yang kali ini disesuaikan untuk fokus pada Sokka dan Katara. Sementara itu, alur cerita terakhir mengikuti usaha Zuko untuk menyelamatkan Paman Iroh yang telah ditangkap oleh kerajaan Bumi, diambil dari episode The Spirit of the Woods. Meskipun sebagian besar dialog antara Iroh dan prajurit kerajaan Bumi dan kilas balik memunculkan informasi yang diungkapkan jauh lebih akhir dari serial aslinya. Episode kelima dari adaptasi Avatar di Netflix membawa kita ke dunia roh dan menggabungkan beberapa elemen dari serial aslinya. Awalnya, Aang mencoba memasuki dunia roh untuk menenangkan marahnya roh hutan, sebuah alur cerita yang mirip dengan episode ke-7 kartun The Spirit of the Woods. Namun begitu mereka berada di sana, segalanya mulai berubah. Kelompok tersebut bertemu dengan roh bernama Wan Shitong, yang sebenarnya baru muncul di musim kedua kartun dalam episode The Library. Kemudian mereka terpisah dan masing-masing mengalami penglihatan dari masa lalu mereka. Katara melihat momen tragis saat ibunya terbunuh oleh negara api, yang merupakan sebuah kejadian yang telah diisyaratkan sepanjang serial, tetapi belum ditampilkan secara rinci hingga episode The Southern Raiders di musim ketiga. Di sisi lain, Sokka melihat momen ketika ia melewati ujian menghindari es, suatu upacara penting bagi laki-laki suku air selatan. Meskipun berbeda dalam situasi, adegan ini terinspirasi dari episode Battle of the Water Tribe. Sementara itu, Aang diperlihatkan momen-momen penting dalam masa lalunya dan bertemu kembali dengan roh mentornya, yaitu Biksu Yatso. Flashback ini terasa seperti langsung dari episode The Storm, dengan percakapan yang mirip dengan yang ia miliki dengan Katara dalam episode aslinya. Namun, semua ini hanyalah ilusi dari Koh yang menggunakan trik ini untuk menjebak korbannya. Koh sendiri muncul dalam episode terakhir musim pertama, The Siege of the North Part 2. Sementara itu, Zuko dan Iroh mengikuti jejak Aang dengan bantuan seorang pemburu hadiah bernama Jun, sebuah adegan yang juga terinspirasi dari episode Battle of the Water Tribe. Sebelum bertemu dengan Jun, Zuko dan Iroh singgah di sebuah tavern kerajaan Bumi, di mana mereka mendengar tentang Avatar dari beberapa bajak laut dan merujuk pada petualangan Avatar yang terjadi di antara episode-episode lainnya. Episode ke-6 dimulai dengan Aang terbang untuk berbicara dengan Avatar Roku agar ia bisa mengetahui cara menyelamatkan teman-temannya dan penduduk desa dari Koh. Meskipun alasan pertemuan mereka berbeda, lokasi persembunyian Roku mengikuti episode aslinya dengan judul Avatar Roku yang merupakan episode ke-8 dalam serial animasinya. Penangkapan Aang oleh Jun dan upaya untuk menghentikan roh Koh dilanjutkan dari episode sebelumnya dalam adaptasi, dan sekali lagi terinspirasi dari episode Battle of the Water Tribe dan The Siege of the North Part 2. Sebagian besar episode ini memfokuskan pada penyelamatan Aang dari benteng Pohowai oleh seorang pejuang bertopeng misterius yang kemudian terungkap sebagai Zuko. Bagian ini mungkin adalah adaptasi yang paling mirip dari episode aslinya, mengambil inspirasi dari episode ke-13, The Blue Spirit. Melalui kilas balik, episode ini juga menceritakan kisah pembuangan Zuko yang berasal dari bagian episode The Storm. Ketika musim ini mendekati episode terakhirnya, adaptasi dari cerita aslinya menjadi lebih sederhana. Episode ke-7 ini mengisahkan rombongan yang tiba di suku air utara dan bersiap untuk invasi yang akan datang. Di sisi lain, Zuko berhasil selamat dari percobaan pembunuhan dan menyusup ke kapal Zhao. Semua kejadian dalam episode ini sebagian besar diadaptasi dari episode ke-18, The Waterbending Master. Beberapa peristiwa persiapan pertempuran juga diambil dari episode ke-19, The Siege of the North Part 1. Akhir episode yang menakutkan, di mana jelaga dari armada negara api jatuh di suku utara, juga berasal dari episode ke-19 versi aslinya. Dalam episode terakhir, adaptasi Avatar versi Netflix, upaya dilakukan untuk membuatnya sebagai adaptasi langsung dari 2 episode terakhir aslinya, yaitu The Siege of the North Part 1 dan The Siege of the North Part 2. Elemen-elemen seperti dunia roh dan peran Koh dalam pertempuran ini tidak ada, karena sudah dipindahkan ke episode sebelumnya dalam musim ini. Sebaliknya, fokusnya lebih pada pertahanan kota dan rencana Zhao untuk membunuh roh bulan. Untuk melengkapi epilog adaptasi ini,
materi tambahan dari beberapa episode lainnya dalam serial aslinya digunakan. Misalnya, penaklukan Omashu oleh negara api tidak pernah terlihat dalam acara aslinya, tetapi rombongan tidak mengetahuinya sampai The Cave of Two Lovers, 1 episode kemudian dalam musim kedua, The Return of Omashu, yang menandai kali pertama mereka bertemu dengan Azula, yang sepertinya diatur oleh adaptasi. Adegan terakhir dari seri ini menunjukkan Raja Api diberitahu tentang kembalinya komet Sozin. Dalam versi aslinya, informasi ini diberikan kepada Aang oleh Roku dalam episode Avatar Roku. Itulah konten yang bisa kami sajikan kepada kalian. Kalau punya ide konten, kalian boleh komen di bawah. Jangan lupa like dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.